Atas mandat Ketua DPRD, saya melanjutkan rapat paripurna hari ini. Untuk selanjutnya kepada pembicara yang kedua, yaitu Saudara Haji Roni Januri dari fraksi PDI Perjuangan, kami persilakan. Pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap nota pengantar Bupati atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2015 dan pengajuan 2 buah rancangan peraturan daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Merdeka! Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Indramayu, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Indramayu, yang terhormat para Kepala SKPD, OPD dalam lingkungan Kabupaten Indramayu, yang terhormat para pimpinan partai politik, Ormas, LSM, akademis, serta insan pers. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, berkat karunia-Nya pada hari ini kita bisa hadir dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penghantaran Bupati atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2015 dan pengajuan 2 buah raperda dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia agung serta pejuang besar revolusi mental sepanjang sejarah peradaban kemanusiaan. Hadirin sidang paripurna yang berbahagia, sebelum menyampaikan pemandangan umum, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga bulan Ramadan tahun ini menjadikan kita sebagai manusia yang merdeka, dan rahmat Ramadan mampu menjadi semangat bagi kita semua untuk menjalankan tugas konstitusional sebagai wakil rakyat dalam mengawal serta memastikan perjalanan kebijakan pemerintah berjalan sesuai koridor konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang ada. Rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, mengawali pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan terhadap nota penghantar Bupati atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2015 dan pengajuan 2 buah raperda, fraksi PDI Perjuangan terlebih dahulu mengemukakan hal yang mempunyai hubungan prinsipal dan fundamental sebagai dasar penentuan sikap dan pendapat fraksi PDI Perjuangan terhadap nota penghantar Bupati atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2015 dan pengajuan 2 buah raperda di atas, bahwa dalam laporan yang disampaikan Saudara Bupati kepada DPRD, esensinya merupakan implementasi dari amanat peraturan perundang-undangan sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional dan politik, sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang 23 Tahun 2015 beserta perubahannya, yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan esensi dari makna LPP itu sendiri, yang merupakan kewajiban kepala daerah menjelaskan kinerja penyelenggaraan dan penggunaan APBD kepada DPRD dan masyarakat sekaligus merupakan wahana evaluasi.
penilaian dan perbaikan kinerja pemerintah dalam satu anggaran yang secara umum juga menyangkut pelaporan pelaksanaan capaian kinerja dengan menggunakan rencana pembangunan jangka menengah atau RPJMD sebagai tolak ukur keberhasilannya. Rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, keberhasilan pemerintah daerah memperoleh opini WTP, opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sejatinya merupakan hal yang biasa saja. Sebab Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia juga belum memberikan penilaian atas upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kemakmuran rakyat. Hasil audit BPK nyatanya tidak berbanding lurus dengan hasil capaian kinerja atas program-program yang bisa menekan tingkat kemiskinan, menekan angka pengangguran, mengurangi angka kesenjangan pendapatan, dan meningkatkan indeks pembangunan manusia yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan peningkatan daya beli masyarakat. Artinya, tidak ada korelasi yang diametral antara opini WTP dengan meningkatnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah daerah tidak cukup hanya merasa bangga memperoleh opini WTP, namun juga harus berhasil melaksanakan program-program pembangunannya, terutama dalam konteks program penanggulangan kemiskinan yang masih menjadi problem dasar di Indramayu. Rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya dalam melakukan penilaian terhadap nota penghantaran Bupati atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2015, fraksi PDI Perjuangan berpegang pada prinsip objektivitas, realitas, rasionalitas, dan akuntabilitas. Untuk melihat tentang akuntabilitas laporan keuangan sebagai alat untuk mengetahui sumber daya keuangan yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan. Selanjutnya, efektivitas sistem pengendalian, yakni dalam kerangka mengukur efektivitas dan efisiensi sesuatu entitas pelaporan, serta memastikan pelaksanaannya patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, terkait laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2015 yang disampaikan Saudara Bupati dan sesuai dengan hasil audit BPK, fraksi PDI Perjuangan menilai: 1. Realisasi pendapatan asli daerah sebesar 346 miliar 871 juta rupiah atau terrealisasi sebesar 103,66% dari target yang ditetapkan. Satu sisi menunjukkan kesungguhan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, akan tetapi pada sisi lain hal ini menimbulkan pertanyaan yang belum tuntas terjawab, seperti perolehan pajak daerah sebesar 81 miliar 304 juta rupiah, retribusi daerah sebesar 22 miliar 491 juta rupiah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 8 miliar 616 juta rupiah atau secara rata-rata mengalami kenaikan 0,4%. Menurut pandangan kami, bahwa realisasi PAD itu sebenarnya diawali dari rendahnya atau low target pemerintah dalam mematok target perolehan PAD tersebut. Dan secara mikro, kita tidak dapat melihat secara diametral peningkatan PAD yang low target dengan perekonomian masyarakat Indramayu yang berkembang. Nyatanya, Indramayu masih menempati posisi terbawah dalam pembangunan IPM dan penanggulangan kemiskinan. Karenanya, fraksi kami mendorong agar pemerintah bersikap realistik dan visioner dalam menargetkan perolehan PAD pada tahun anggaran berikutnya. 2. Berkenaan dengan pos belanja daerah sebesar 2 triliun
miliar 4 juta rupiah atau hanya terrealisasi sebesar 90,59% menunjukkan bahwa alokasi belanja dalam APBD tidak terencana dengan matang, tidak realistik, dan alokasi anggaran tanpa basis output, outcome, dan invest yang terukur. Hal ini dapat dilihat dari tidak idealnya performa belanja, di mana belanja pegawai masih tinggi, yakni 1.322.360 juta rupiah. Untuk pos belanja untuk pos belanja barang sebesar 514.376 juta rupiah, dan belanja modal yang hanya terserap 713.948 juta rupiah atau 87,11%, merupakan cerminan dari serapan program dengan perencanaan yang rendah serta skala prioritas program yang juga absurd. 3. Tentang investasi non permanen sebesar 18.630 juta rupiah dan investasi permanen sebesar 270.560 juta rupiah. Dalam pandangan kami, ada beberapa persoalan yang harus diperhatikan. Pertama, belum transparannya keuntungan berupa dividen, bunga, dan pertumbuhan nilai perusahaan yang mendapatkan investasi pemerintah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kedua, apa yang dilakukan dalam peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, belum signifikannya peningkatan pemasukan pajak bagi daerah sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi bersangkutan. Keempat, belum ada korelasi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat dari investasi bersangkutan. Besaran investasi sejatinya harus berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Hal ini tidak terjadi di Indramayu. Rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati, selanjutnya terkait rancangan peraturan daerah, rencana program jangka menengah RPJMD, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menekankan pada persoalan 1. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 tahun yang berisi penjabaran dari visi misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional. Hal ini sesuai dengan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. 2. RPJMD menekankan tentang pentingnya menerjemahkan secara arif tentang visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang merespon kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta kesepakatan tentang tolak ukur kinerja untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dalam 5 tahun ke depan. Karenanya, mengacu pada persoalan di atas, pembahasan RPJMD harus secara serius dilaksanakan, dibahas secara tuntas oleh anggota DPRD serta mewujudkan keterlibatan publik sebagai objek kebijakan. 3. Fraksi PDI Perjuangan menengarai bahwa RPJMD 2016-2021 ini merupakan RPJMD yang hampir sama baik secara isi maupun substansi dengan RPJMD 2011-2015. Padahal secara politik kami menyatakan bahwa RPJMD jilid pertama tidak efektif.
stagnan, dan disorientasi. Karenanya fraksi PDI Perjuangan menekankan beberapa hal yang terkait dengan komitmen pembangunan pemerintah yang tertuang dalam dokumen RPJMD sebagai haluan kinerja pemerintah 5 tahun sebagai berikut. Huruf A, RPJMD harus erat kaitannya dengan proses penetapan ke arah mana daerah akan diarahkan pembangunannya dan apa yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang, bagaimana mencapainya, dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Huruf B, demokratis dan partisipatif. Penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat atau stakeholder dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Huruf C, perencanaan bottom up. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Huruf D, perencanaan top down, bahwa proses penyusunan RPJMD perlu adanya sinergi dengan rencana strategis di atas, yaitu RPJPD dan RPJM nasional. Artinya bahwa RPJMD harus searah angin dengan konsep nawacita. Huruf E, untuk memperoleh konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah, fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah menjalankan asas akuntabilitas, kapabilitas, transparan, responsif, dan taat aturan saat menjalankan semua keputusan, tindakan, dan kebijakan. Pemerintah dan aparat pengawas, penegak hukum beserta publik mengawal dan mengawasi setiap rupiah alokasi anggaran yang tujuannya tentu agar keberhasilan pembangunan dapat dinikmati seluruh masyarakat. Terkait dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan pembangunan yang akan datang, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berharap pelaksanaan anggaran dalam RPJMD ke depan dapat berimplikasi terhadap peningkatan kapasitas produksi daerah melalui peningkatan investasi dan pembangunan infrastruktur. Hal ini harus dimulai dari keseriusan pemerintah daerah dalam membuat rencana tata ruang dan tata wilayah sebagai fondasi dalam membuat haluan kebijakan. Dan fraksi PDI Perjuangan menilai bahwa perwujudannya hanya mungkin maksimal dengan mengintegrasikan RPJMD dengan konsepsi nawacita sebagai fundament membangun bangsa. Integrasi ini diharapkan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif, terukur, dan berkeadilan sehingga dapat dinikmati seluruh rakyat Indramayu melalui lapangan kerja baru dan penurunan angka kemiskinan. Pemerintah daerah harus sungguh-sungguh mengelola ekonomi dengan kebijakan yang tepat dan efektif sehingga RPJMD betul-betul menjadi haluan daerah menyongsong kemajuan Indramayu di masa mendatang. Fraksi PDI Perjuangan juga pemerintah daerah segera melakukan evaluasi dan peninjauan kembali atas sasaran-sasaran pembangunan yang belum tercapai dalam RPJMD tahun 2011-2015 yang lalu dan memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan tetap berada pada arah yang tepat. Kami mencatat RPJMD 2011-2015 belum mempunyai skala prioritas program yang jelas, utuh, dan terukur sehingga sulit bagi kami memastikan sejauh mana keberhasilan RPJMD yang lalu. Karena itu, sebaiknya RPJMD 2016-2021 tidak hanya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, melainkan juga dimanfaatkan untuk program-program pro rakyat melalui langkah-langkah keberpihakan pada penanggulangan kemiskinan. Rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, terkait rancangan peraturan daerah BUMDes, fraksi PDI Perjuangan menekankan pada persoalan tujuan awal pembentukan badan usaha milik desa dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan pendapatan masyarakat
baik yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program atau proyek pemerintah dan pemerintah daerah sebagai sebuah usaha desa. Pembentukan BUMDes diharapkan mampu memaksimalkan potensi masyarakat desa dari aspek ekonomi, sumber daya alam, dan sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUMDes untuk menyerap tenaga kerja desa, meningkatkan kreativitas dan membuka peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah. Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes bertujuan untuk melayani masyarakat desa dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat. Perencanaan peraturan daerah tentang BUMDes seharusnya disinergikan dengan kesiapan pemerintah desa dalam membangun BUMDes, sehingga kemunculan peraturan daerah bukan menjadi problem kelanjutan dari beban administratif pemerintah desa di kemudian hari. Artinya bahwa pendiri BUMDes belum mencapai titik urgensinya yang mengakibatkan dengan tergesa pemerintah daerah membuat rencana peraturan daerah. Karenanya fraksi PDI Perjuangan meminta agar pembahasan Raperda BUMDes ini dilakukan dengan melibatkan banyak stakeholder agar pemerintah daerah dapat secara utuh memahami anatomi sebuah peraturan perundang-undangan. Rapat paripurna dan hadirin yang kami hormati. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap nota penghantar Bupati atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2015 dan pengajuan 2 buah Raperda. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih, dan atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Merdeka! Merdeka! Ini Bali, Pak.